Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. Ini dia Sang Raja Herbal Dunia, Bang HS. Sehat ya Bang ya? Terima kasih Mia, terima kasih juga sahabat Bang HS, sedulur MC. Hari ini Bang HS akan, ini nih yang lumayan cukup agak complicated. Kerusakan saraf mata, itu ya Bang HS. Kerusakan saraf mata yang biasanya ini kemudian berujung kepada mungkin glaukoma, mungkin katarak atau mungkin yang lain. Kita simak saja yuk pemaparan dari Sang Raja Herbal kita, Bang HS. Silakan Bang HS. Kita akan masuk di season pelajaran tentang kerusakan saraf mata. Terima kasih Bapak dan Ibu telah di depan radio. Sahabat-sahabat Bang HS yang nonton YouTube, yang TikTok, mereka sudah di depan HP-nya. Sehingga akan mengenal lebih banyak tentang ilmu Bang HS. Kerusakan saraf mata Bapak dan Ibu, jenis-jenis saraf mata itu, contoh ya ini jenisnya Pak ya saraf mata. Di antaranya ini nanti saya akan membahas, ini loh yang sering terjadi kerusakan sehingga membuat orang menjadi glaukoma. Ya. Kita akan mengenal namanya neuritis optik. Apa sih itu? Itu saraf mata mengalami peradangan atau disebut juga neuropati, radang, luka pada saraf tersebut. Terus kita mengenal lagi yang kedua, ini masih di mata Pak ya, saraf troklear. Itu dia berfungsi untuk mengontrol otot mata yang bertugas menggerakkan mata Pak, ke bawah, ke samping, dan ke atas. Apakah ini saraf Pak ya? Saraf merintah otot untuk menggerakkan. Jadi sarafnya Pak ya, yang menggerakkan memang otot, tapi atas perintah saraf. Pengendali saraf di mana? Otak. Kemudian yang ketiga yaitu saraf abdusen. Kita mengenal saraf abdusen ini, dia bertugas mengendalikan otot mata rectus lateral yang berperan sebagai penggerak mata ke arah luar. Kemudian yang keempat adalah saraf wajah, berfungsi untuk membuat ekspresi, jadi mengedip-ngedipkan wajah. Wajah itu berarti satu ini loh Pak, satu muka ini wajah namanya. Jadi kita mengedip-ngedipkan mata, mata kelilipan, itu termasuk golongan saraf mata. Terus yang kelima adalah saraf atrofi saraf optik. Apakah itu? Serat saraf tidak mampu menyalurkan informasi visual ke otak. Visual ke otak tidak mampu. Artinya di sini informasi yang sampai ke otak ini tidak nyambung Pak. Kita sudah melihat objeknya, sudah melihat bendanya, tapi dia tidak mampu memberikan informasi ke otak. Karena apa? Karena terhambat. Misal, ini atrofi saraf optik namanya. Sehingga dia ragu untuk memberikan informasi kepada otak. Nah, kalau yang keenam nih Pak, ini bawaan dari bayi Pak. Sering terjadi hipoplasia saraf optik. Gangguan pembentukan perkembangan mata saat masih di dalam kandungan. Ini sangat, kadang bayi lahir matanya juling. Bayi lahir sudah terdapat titik putih
pada kornea optik ya, pada optik mata. Sehingga begitu dia nanti pada usia remaja, maka ada gangguan sejak di dalam kandungan, mata itu akan bermasalah. Itu kok bisa terjadi seperti itu ya Pak? Bisa dari genetik, orang tuanya, bisa juga dari pola makan ibu saat mengandung. Terus yang ketujuh, Bapak dan Ibu, ada saraf akumulator. Itu adalah saraf sepasang saraf yang membawa sinyal perintah otot mata. Sinyal perintah otot mata. Akumulator. Perintah ke atas, kita lihat ke atas. Perintah ke samping, kita lihat ke samping. Sepasang saraf yang membawa sinyal perintah otot mata Pak ya. Yang kedelapan yaitu saraf trigeminal. Dia akan mengontrol gerakan otot, telinga, mulut, dan rahang. Ini saraf trigeminal. Nah, sekarang Bapak saya kasih tahu Pak. Kasus di Indonesia hanya ada 4 saraf Pak yang digembar-gemborkan banyak para dokter mata, yang berakibat orang menjadi ada yang glaukoma, ada yang penebalan pada lensa mata. Itu hanya 4 kerusakan 4 saraf Pak, rata-rata di Indonesia. Kenapa bisa rusak nanti saya sampaikan. Dari keempat nih, kenapa penyebabnya? Ya, kita mulai. Kerusakan saraf mata yang sering kita jumpai itu ada 4 jenis saraf mata. Yang pertama, saraf neuritis optik, tadi sudah saya sampaikan. Yang kedua, saraf troklear, itu juga sudah saya sampaikan. Yang ketiga, saraf abdusen. Yang keempat, saraf wajah. Hanya ada 4 bagian. Akan tetapi dari keempat saraf ini, dia dapat membuat si penderita berakibat 1. Mata berkabut putih. Tidak bisa melihat apa-apa. Hanya kerusakan 4 saraf Pak. Ya, belum ke-8. 4 saraf aja dia bisa menghambat seperti itu. Ya, itu berarti kan ada 8 saraf Pak pada mata. Ya. Berarti ada 4 yang masih baik, yang masih bisa diusahakan untuk membantu kerusakan saraf mata yang rusak tadi. Yang 4 membantu kerusakan tadi, yang kerusakan 4 tadi kan ada 8 Pak. 4 selamat, 4 rusak. Yang 4 rusak bisa dibantu dengan temannya yang 4 tadi, yang sehat tadi. Sementara kita di dalam mengobati, memunculkan atau mengusahakan dengan gerakan-gerakan saraf baru, yaitu regenerasi sel saraf mata. Ini yang saya usahakan begitu Pak. Ya. Itu baru akibatnya dari 4 saraf tadi. Mata berkabut putih itu yang pertama. Yang kedua, mata gelap permanen. Maka saya kasihan Pak. Yang ketiga, akibat kerusakan 4 saraf tadi bisa berakibat saraf mata kering dan mati. Nah,
Kemudian yang keempat, muncul tekanan bola mata tuh tinggi, Pak. Kalau sudah saraf itu mati, saraf itu kering, maka muncullah tekanan bola mata yang sangat tinggi. Itu akibat kerusakan 4 saraf mata. Yang kelima pastinya karena optiknya yang diserang, saraf neuritis optik, maka silau berlebihan terhadap cahaya, baik cahaya sinar matahari maupun lampu. Itu sangat silau tidak kuat, Bapak dan Ibu akan menahan itu. Itu artinya kerusakan pada saraf. Kemudian penyakit apa yang akan dihadapi oleh penderita? 1. Glukoma. Berarti gelap kan, Bu, kalau glukoma? Peteng, nggak bisa lihat apa-apa. 2. Akan terjadi neuropati optik, artinya hilang objek. Kita tidak bisa melihat. Hilang objek. Bisa hanya melihat, saya lihat sih Pak terang, tapi ini terang apa saya tidak bisa jelas. Semua yang saya lihat ada warnanya hanya putih. Tapi saya bisa membedakan ini di ruang gelap, ini di ruang terang, tapi saya tidak bisa membedakan terangnya dari apa, apakah matahari atau lampu. Neuropati optik. Nah, golongan yang ketiga adalah stroke mata. Ya, Bu. Apakah stroke mata bisa hidup kembali? Regenerasi itu tadi, Bu, dari sel darah retina. Tadi stroke mata, yang keempat adalah penebalan selaput mata. Maka Ibu sering terjadi ada penebalan selaput mata. Warna putih total. Atau warna seperti kulit yang nyebrang dari pojok ke optik. Ya. Ke bola mata optik yang hitam pada tengah. Itu yang tertutup oleh ada selaput yang berwarna seperti daging. Nah, penyebab 4 saraf mata rusak itu, saya ulangi Bu ya, 4 saraf mata seperti neuritis optik, tadi kan 1, troklear 2, abdusen 3, saraf wajah. Kan 4 Bu ya. Yang bisa muncul ada glukoma dan sebagainya. Nah, penyebabnya itu dari mana? Nah, inilah yang kita pelajari, Bu. Penyebab yang pertama adalah pengguna obat tetes mata terlalu lama. Saya ulang, obat tetes mata terlalu lama. Itu yang menyebabkan Bapak akhirnya kerusakan pada saraf mata. Yang kedua, karena penderita diabetes. Nah, ini hampir semua penderita diabetes mengakui bahwa matanya jadi kabur. Yang ketiga, Pak, penyebabnya karena peminum alkohol. Maka peminum alkohol ini pasti klaimnya saraf kering. Ada lagi saraf mati, pasti. Yang keempat yaitu triglycerid tinggi. Sering saya sampaikan, triglycerid ini bisa membuat badan mati separuh karena terjadinya sumbatan. Triglycerid bisa membuat dia bisa menghancurkan atau menyumbat pada pembuluh darah retina. Mata menjadi buta. Yang kelima, hipertensi. Yang keenam, radiasi kimia. Ini yang sangat berbahaya. Pada malam ini Bang AS menyampaikan bahwa perbaikan kerusakan saraf mata akibat dari yang tadi sudah disebutkan ya, sehingga saraf mata menjadi kering dan mati. Apakah bisa diregenerasi atau dihidupkan kembali? Maka ketemulah resep herbalnya Bang Ais menggunakan ini, Pak.
jenis bunga. Jenis bunga itu 1. Bunga patian kebo. Ambil 20 biji bunga patian kebo. Ini jenis rumput Pak ya. Bunga seruni 10 lembar atau 10 biji bunga seruni. Teri Medan sejumput. Nah, teri Medan ini adalah senyawa yang bisa diandalkan untuk memperbaiki saraf. Saya waktu mau penemuan saya untuk perbaikan saraf kejepit ada teri Medan ini. Sukses sampai sekarang, makanya tidak ada yang gagal, Pak. Selamat orang menderita saraf kejepit di tangan Bang AS selesai. Tidak pernah gagal satupun juga. Berapa ribu lah saraf kejepit yang di tangan Bang AS sukses. Amin. Nah, mudah-mudahan mata ini juga begitu, Pak. Mata yang sudah tidak bisa melihat di tangan Bang AS, nanti dia akan bisa melihat kembali. Ya. Itu perbaikan sarafnya saya pakai teri Medan. Terus yang keempat, saya menggunakan rempah yang saya bidik, yang saya pilih adalah salah satunya adalah rempah jinten hitam karena ini hubungannya dengan mata. Maka menjadi resep bunga patian kebo, bunga seruni, ada teri Medan dan jinten hitam. Itu ada resep untuk perbaikan saraf mata. Nah, produknya kita khususkan, Mbak, untuk produk saraf mata. Ya. Ini saya siap menghadapi mereka yang bermasalah pada mata dan tidak bisa melihat sama sekali. Saya akan perbaiki dari regenerasi saraf mata. Itu ketentuan Bang AS. Terima kasih Bang AS. Saya mohon pamit, mohon izin. Karena hari malam Jumat kita masih ketemu lagi, malam Minggu juga masih ketemu lagi. Besok saya harus bangun pagi menghadapi banyak pasien yang datang. Ya, dari saya Bang AS, salam sehat alami. Terima kasih Bang AS. Nah, sedulur yang saya tadi kita sudah mendapatkan ada resep dari Bang AS. Ada bunga patikan kebo, bunga seruni, teri Medan dan juga jintan hitam untuk mengatasi kerusakan saraf mata. Inovasi apa lagi yang akan beliau hadirkan untuk kita? Jangan kemana-mana, terus simak inovasi-inovasi beliau hanya di Beres, Bella dan juga Paru. Selasa, Kamis, dan juga Sabtu di channel YouTube kesayangan panjenengan ataupun di Radio EMC 97.8 FM Bang AS. Terima kasih, saya Mia Kayu Manis. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.